Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Nas Creator Official di dalam segmen Singgah Serang. Untuk cerita kali ini pula aku ingin menunjukkan suatu tempat yang amat populer sekali di Tawau ini, yaitu Sungai Tebel. Yang mana Sungai Tebel ini adalah tempat rekreasi yang amat populer sekali bagi warga Tawau di tempat ini, dan memiliki beberapa cerita dan humor yang seram yang sering berlaku di Sungai Tebel ini. Sungai Tebel ini merujuk kepada taman rekreasi yang ada di Taman Bukit Tawau. Kawasan ini juga menjadikan tempat tumpuan untuk berkelah dan juga bermandi-manda. Jadi tempat ini memang sesuai untuk dijadikan tempat healing-healing bagi anak-anak dan ahli-ahli keluarga ketika mana cuti sekolah, seperti mana sebelum ini itu akan menjadi tempat tumpuan di Tawau ini. Walau bagaimanapun, tempat ini menjadi tumpuan para pengunjung untuk melakukan rekreasi dan juga healing dan juga berkelah dan sebagainya. Juga di tempat ini ada juga beberapa perkara-perkara yang misteri dan mistik yang berlaku di tempat ini. Tanpa membuang masa, mari kita terus kepada kronologi. Oleh karena tempat ini menjadi tempat utama para pengunjung untuk berekreasi, maka makin ramailah warga dan juga orang-orang datang melakukan aktiviti rekreasi mereka di tempat tersebut. Bila mana begitu, maka makin banyaklah juga cerita-cerita misteri dan juga kejadian-kejadian yang aneh yang berlaku di sungai tersebut. Kasus yang sering terjadi di tempat ini adalah kasus kehilangan dan juga mati lemas. Tempat ini juga dipercayakan selalu mencari mangsanya untuk melemaskan orang-orang yang mandi di sungai itu. Ada yang mengatakan tempat tersebut memiliki sosok penjaga yang berwarna hitam tinggi, yang mana sosok itu sering mengawasi dan memerhati orang-orang yang melakukan aktiviti rekreasi di sekitar tempat itu. Dan ada juga beberapa kasus dikatakan sering berlakunya kehilangan ataupun kena tapuk. Istilah orang di sini katakan ditapuk ataupun disembunyikan oleh makhluk halus ketika melakukan aktiviti pendakian ataupun aktiviti hiking di Taman Bukit Tawau ini. Dipercayai juga oleh sebahagian warga bahwasanya sungai ini juga sering makan orang pada waktu-waktu tertentu, terutamanya sekali pada bulan Julai, Agustus, dan September. Mungkin ia hanyalah mitos yang tak semestinya juga untuk kita percayai dan yakini. Akan tetapi sebagai langkah berjaga-jaga, kita hendaklah berhati-hati bila-bila masa saja tanpa menunggu waktu-waktu yang dipercayai memakan mangsa tersebut. Sungai itu sudah sinonim dengan tragedi lemasnya dan juga tragedi kehilangan pengunjung-pengunjung dan juga pendaki-pendaki yang melakukan rekreasi di tempat tersebut. Akan tetapi warga lebih banyak mempercayai soal mitos penunggu air yang sering mengganggu dan juga memerhati aktiviti-aktiviti para pengunjung di sekitar situ sebagai tanda berjaga-jaga dan menjaga adab sekitar tersebut. Karena makhluk-makhluk seperti itu senantiasa ada sahaja di sekitar kita tanpa kita ketahui, tanpa kita rasai. Maka dengan itu kita kena menjaga sekitar kita supaya senantiasa bersih dan senantiasa elok. Ada beberapa kisah warga yang mandi di tempat tersebut sekitar tahun 90-an. Ketika mana mereka mandi di sungai tersebut, maka salah seorang daripada rakan mereka lemas, sedangkan pada ketika itu air dalam keadaan cetek sekali. Tak lama kemudian rakan yang satunya datang untuk menyelamatkan kawan yang lemas ini, akan tetapi turut tertarik dengan arus deras sungai pada ketika itu. Sehinggalah datang ke orang yang ketiga juga untuk menyelamatkan dua orang yang hampir lemas itu. Jadi pun turut juga tertarik dengan arus air pada ketika itu yang sedang menarik dua orang yang dalam keadaan hampir lemas ini.
Jadi satu kawan ini yang masih lagi bertahan, yang ingin menyelamatkan 3 orang kawannya yang hampir lemas itu, akan tetapi dalam keadaan ragu dan takut. Dalam masa yang sama juga timbul tiba-tiba rasa keberaniannya untuk coba menyelamatkan kawannya yang hampir lemas ini. Baru saja ia ingin menyentuh jarinya, tiba-tiba saja mereka terus langsung terbawa ke tepi sungai dan mudah diselamatkan ketiga-tiganya yang hampir lemas itu tadi. Dalam keadaan rasa bingung dan juga heran mengapa perkara tersebut bisa terjadi, hanya dengan menyentuh jari salah seorang daripada rakan mereka itu tadi, tiba-tiba mereka langsung saja bisa keluar dengan mudah daripada arus air pada ketika itu yang tidak terlalu deras dan juga tidak terlalu dalam, akan tetapi bisa menyebabkan tragedi lemas pada ketika itu. Ada lagi satu cerita daripada salah seorang daripada pengunjung di Sungai Tebal itu, yang diceritakan pada ketika itu dia masih lagi sekolah rendah. Dia mandi di jambatan yang kedua. Diperingatkan olehnya agar supaya berhati-hati di tempat tersebut walaupun airnya dalam keadaan cetek. Bila mana air sudah dalam keadaan keruh, maka dinasihatkan untuk cepat-cepat menghindar daripada tempat tersebut. Karena dipercaya oleh orang-orang tua, bila mana nampak air itu sudah mulai keruh, cepat-cepat lari dan cepat-cepat menghindar daripada tempat itu, jangan lagi mandi di sekitar situ. Karena bila mana air itu dalam keadaan keruh, itu banyak sekali kes lemas berlaku ketika mana air itu dalam keadaan keruh, dipercayai oleh sebahagian orang-orang tua. Akan tetapi walau bagaimanapun, walau macam mana keadaan pun, kita tetap berjaga-jaga setiap waktu dan setiap masa dan setiap keadaan apapun, kita kena berjaga-jaga. Maka pada ketika itu dia pun turun ke sungai itu dalam keadaan ia tidak menyadari bahwasanya air sungai pada ketika itu sudah menjadi keruh. Akan tetapi tetap juga dia mau berenang di sungai itu. Secara tiba-tiba dia katakan kakinya tiba-tiba ditarik oleh sesuatu, sedangkan pada ketika itu tidak ada orang sama sekali di tempat itu. Dia berusaha melawan daripada tarikan tersebut, akan tetapi dia hampir sahaja lagi lemas pada ketika itu, sedangkan air itu bukanlah dalam keadaan dalam, akan tetapi dalam keadaan cetek. Dia pun coba berusaha berenang, tarik nafas, ambil nafas dan juga minta tolong, berteriak minta tolong kepada orang-orang yang ada di sekitar situ. Lalu bila mana dia diselamatkan oleh orang dan dibawa ke tepi, dia sempat melihat seorang nenek tua di dalam sungai tersebut. Adakah itu yang menarik dia tadi? Bisa jadi dialah makhluk yang menjadi sebab banyaknya tragedi lemas berlaku di sungai itu. Semenjak daripada peristiwa itu, dia tidak pernah lagi mandi di kawasan itu. Dia mandi di kawasan jambatan yang pertama. Dia tadi mandi di jambatan yang kedua. Tapi semenjak daripada peristiwa itu, dia tidak pernah lagi mandi di kawasan jambatan yang kedua. Dia mandi di jambatan yang pertama itu. Area itu boleh digunakan untuk mandi, akan tetapi bila mana kita mau mandi, pesan kepada orang-orang yang sekitar kita ataupun orang-orang anak-anak kita, ahli keluarga kita yang ingin mandi di tempat tersebut, agar supaya berjaga-jaga. Bila mana air menjadi keruh, maka jangan sesekali mandi di tempat itu, sekalipun air itu dalam keadaan cetek. Siapa sangka tempat yang begitu indah dan tempat yang begitu cantik ternyata memiliki kisah seram dan juga kisah mistik, dan juga beberapa tragedi-tragedi yang tidak diingini berlaku di tempat tersebut. Ini menyebabkan timbulnya rasa kerisauan kepada pengunjung-pengunjung dan juga warga-warga yang ingin melakukan rekreasi di tempat itu. Maka pesan saya kepada warga Tawau, khususnya yang ingin berekreasi ataupun ingin melakukan aktivitas di sekitar tempat itu, supaya senantiasa berjaga-jaga dan menjaga adab, menjaga mulut, karena kita tidak tahu di sekitar kita tuh ada makhluk yang tak kasat mata sedang memerhatikan kita. Mereka juga punya kehidupan, mereka juga punya rumah. Siapa tahu tempat yang kita berekreasi itu adalah tempat mereka, rumah mereka, kampung mereka. Maka bila mana kita tidak menjaga adab dan tidak juga menjaga tata tertib kesopanan kita, maka bisa jadi kita adalah mangsa gangguan makhluk halus. Itulah beberapa peristiwa dan juga beberapa pengalaman warga-warga yang berkunjung di sekitar taman rekreasi tersebut. Kepada yang menonton, terima kasih kerana sudah menonton video ini. Jika kamu suka dengan video ini, silakan like dan share kepada teman-teman kamu semua. Dan jika kamu punya pengalaman seram, cerita yang seram, silakan komen
di ruangan komen di bawah. Sampai jumpa di video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.